bilang kenapa. Terus habis itu katanya emang di toilet nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Aku bilang enggak, aku nggak ngeliat siapa-siapa. Terus habis itu "Ah, ada ini om lihat gak? Enggak, nggak ngeliat. Emang kenapa? Dia yang ngejagain Abi. Terus habis itu yang ngobrol gitu, aku nggak tahu. Makasih udah ngejagain gitu. Nah, bingung kok ngomongnya kayak gitu. Sebuah penampakan makhluk gaib saat Uje ceramah beredar. Benarkah Uje dijaga sosok gaib? Walau alam lah gitu ya. Seperti apa Asri Welas di balik sosoknya yang konyol dan tak pintar sebagai seorang komedian? Kalau nggak kita yang ngajarin, ibu-ibunya siapa lagi yang ngajarin? Risti Tagor menjadi seorang desainer muda. Gitu, jadi memang aku bikin motif-motif batak yang menarik, yang cantik. Nah, waktu itu tablik akbar kayak di daerah deh. Hari Selasa tanggal 31 2010. Enam bulan sudah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meninggalkan dunia yang fana ini. Namun nama dan sosoknya hingga kini masih dikenang kuat oleh banyak orang. Uje dinilai sebagai seorang agamawan muda yang mampu membius masyarakat dengan dakwah dan kesederhanaan dirinya. Wajar kalau setelah meninggal, banyak cerita gaib yang tersebar dari mulut ke mulut seputar kesalehan sang dai. Dari mulai makhluk halus yang setia menjaga, hingga makhluk halus yang turut serta mendengarkan ceramah Uje. Berikut ini beberapa fakta mistis yang berkembang pasca kematian Uje. Yang pertama, sebuah foto yang diambil dengan kamera telepon genggam memperlihatkan sesosok makhluk gaib ikut menyimak dakwah Uje. Foto tersebut diabadikan tahun 2010 oleh seorang jemaah. Sosok misterius tersebut tampak berdiri di tengah kumpulan jemaah yang duduk mendengarkan ceramah Uje. Udah lama ini ya. 2010. Itu daerah mana ya? Waktu itu tablik akbar kayak di daerah deh ya. Nah, walau alam lah gitu ya. Tapi kita kembalikan lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya menjadi kembali lagi kepada Allah. Allah yang mendatangkan, Allah juga yang mengembalikan. Tiba-tiba selesai acara, ada seorang ibu-ibu datang ke saya. Dia bilang, Pak, saya tadi foto Ustadz 3 kali. Dia bilang 3 kali, Pak. Pertama dia foto hasilnya biasa aja, kedua biasa aja, yang ketiga di situ Bang ada berita. Tanggapan almarhum mengenai foto itu, almarhum biasa aja. Udahlah, nggak perlu dipermasalahin. Mungkin itu emang dia mau dengar, yang orang yang mau ngaji lah kalau bahasa dia gitu. Hari Selasa tanggal 31 2010. 31 Agustus. Yang kedua, kalau foto tersebut ditunjukkan kepada Uje, sang ustadz tak mau berbesar kepala dan menganggap dirinya sebagai seorang dai besar. Iya, memang pernah cerita sama saya dan saya juga menyimpan foto itu karena memang almarhum juga memperlihatkan itu. Cuma itu kan ya kita kembalikan lagi kepada Allah. Segala sesuatunya kan Allah yang berkehendak. Kalau kita yakin ke Allah, gitu ya, Allah sang sebaik yang menjaga, insya Allah Allah akan jaga dimanapun kita berada. Yang ketiga, di mata para ulama, foto yang menangkap sosok gaib tersebut bukanlah hal yang aneh. Fenomena gaib seperti itu adalah hal yang wajar, apalagi mengingat sosok almarhum yang amat soleh. Saya percaya keberadaan mereka dan melihat ini pun juga insya Allah bukan hasil rekayasa. Dalam artian ya kalau saya percaya. Kita nggak tahu ini sosok apa. Yang pasti adalah saya yakin dan percaya sosok ini juga merupakan sosok yang kagum akan ceramahnya beliau, figur beliau,
yang juga ikut bersama-sama dalam pengajian saat itu? Walau alam ya, jadi apa namanya ya, biarkan itu menjadi catatannya Allah saja gitu, karena sekali lagi juga kita kan manusia biasa gitu, mungkin amalan beliau yang biasa beliau baca. Yang keempat, fakta ini mungkin akan membuat kita terkejut dan tak percaya. Semasa hidupnya, Uje juga pernah menunjukkan makhluk-makhluk gaib yang menjadi penjaganya. Suatu hari, Uje mengajak Adiba putri sulungnya ke kamar mandi. Di sana Uje memperlihatkan kepada Adiba sosok gaib yang selama ini selalu mengawal dirinya. Abi nyuruh aku ke toilet, bilang kenapa, terus abis itu katanya emang di toilet nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Aku bilang enggak, aku nggak ngeliat siapa-siapa. Terus habis itu ada ini om-om, ngeliat gak? Enggak, nggak ngeliat. Emang kenapa? Dia yang ngejagain Abi. Terus habis itu dia ngobrol gitu, aku nggak tahu. Makasih udah ngejagain gitu. Nah, bingung kok ngomongnya kayak gitu. Pemirsa, dari kisah mistis para penjaga Uje, kita beralih ke sosok jenaka Asri Welas. Model yang putar haluan menjadi pemain sinetron ini ternyata punya keahlian khusus seni tari. Ia bahkan membangun sebuah sanggar dan melatih anak-anak menari. Seperti apa Asri sejatinya di balik sosok konyol yang kerap ia perankan di layar kaca? Pemirsa, bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Kalau nggak kita yang ngajarin, ibu-ibunya siapa lagi yang ngajarin? Gara-gara memerankan tokoh welas yang selalu telat mikir dalam sebuah sitkom, Asri Pramawati sering diidentikan dengan seorang perempuan yang kurang pintar. Demikian juga perannya sebagai Shelby dalam sinetron Anak-anak Manusia. Namun di luar dunia syuting, Asri sejatinya seorang wanita yang sangat pintar. Minimal bisnisnya di luar aktivitasnya sebagai artis menjadi bukti. Ya, diam-diam Asri melebarkan sayap ke dunia fashion. Asri memiliki butik. Selain itu, Asri juga mendirikan sebuah sanggar tari untuk anak-anak. Inilah fakta pertama di balik karakter komedian Asri. Asri mengaku sanggar tari yang ia dirikan untuk melatih anak-anak berdikari dan mencintai budaya bangsa. Asri sendiri bisa menjadi seorang model lalu menjadi artis karena bakatnya diasah lewat sanggar tari. Iya, dari umur 2 tahun saya emang suka banget menari. Karena saya banyak banget tenaganya. Sama kayak anak gue tenaganya banyak banget. Jadi saya juga tenaganya banyak banget. Ibuku bingung karena kakak laki-laki, adik laki-laki, gue kerjanya main layangan. Anak gue gak perempuan-perempuan, dimasukin sanggar tari umur 2 tahun. Dari menari 11 tahun kemudian saya ketemu sama Nino Graciano, ponakannya Mas Guru Sono Putra. Terus Nino bilang, Asri lo kok makin lama makin tinggi. Lalu saya makin tinggi. Bisa jadi model kan harus cakep. Enggak Sri, model tuh harus berkarakter juga boleh katanya. Dalam setiap perannya di sinetron, Asri digambarkan sebagai wanita yang suka bicara ceplas-ceplos sok tahu meski kerap membingungkan lawan bicaranya. Kebalikan dari peran tersebut, dalam kehidupan nyata, Asri justru menunjukkan sifat keibuan yang luar biasa. Ia begitu mencintai anak-anak kecil dan sabar mendidik mereka. Setuju ya? Aku ngajarinnya tarian tradisional. Iya. Semuanya tarian tradisional ya. Iya. Apa aja kayak apa? Kayak Udah lumping. iya, sama Jaranan. cicik periuk, Cik periuk. sama bangun tidur, sama jaranan. Jaranan itu dari Jawa. udah syuting. Dari Jawa Timur. Kalau nggak kita yang ngajarin, ibu-ibunya siapa lagi yang ngajarin? Kadang ibu-ibu sekarang juga udah lupa sama lagu daerah, udah lupa sama lagu-lagu anak zaman dulu. Buat apa? Mereka juga perlu eksistensi. Jadi umur 8 tahun sampai puber itu belasan tahun, itu perlu juga
eh, kayak apa menunjukkan jati diri dengan nyanyian, dengan ya itu ya yang aku aplikasikan di sini dengan menari budaya Indonesia itu dia percaya diri akhirnya.